warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di diskusi Resa Are pertemuan keempat dan hari Kamis terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mengadakan Resa Are dengan nama lain, mungkin bukan Resa Are di kemudian harinya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai teratur, tradisi teratur. Tradisi itu kan merupakan berasal dari teratur itu berasal dari kata ater yang artinya anter dan memberi dan ditambahi oleh imbuhan ter yang berarti mengantarkan atau pemberian yang diantarkan ke rumah tetangga. Bagaimana kelanjutannya akan dipandu oleh pemantik yaitu Bapak Ari Wibowo, kepadanya dipersilahkan. Oke. Perkenalan dulu saya. Kenal ya. Udah rasa dibahas itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih telah mengundang saya selaku orang biasa yang ada di SMA 1 Geraksan. Dan saya juga tertarik ya dengan acara yang dibuat sama teman-teman Sinematura Resa Are itu ya. Sama istilahnya keseharian ya. Seharian. Jadi ini merupakan rutinan yang harus dilaksanakan sebagai wadah belajar kalian yang gitu kan ya. Saya sangat kagum sekali sama Sinematura sekarang yang membuat acara yang sangat luar biasa ini dikemas setiap Kamis di bulan Ramadan. Keren sekali, saya apresiasi dulu. Saya juga sering mengikuti acara kalian dari Kamis pertama sampai Kamis ketiga kemarin ya. Yang terakhir itu kan film Carok ya. Bagus filmnya. Diskusinya pun menarik gitu loh. Apalagi diskusi yang kedua tuh ya tentang apa namanya? Apa dah yang nyiapin? Emang harus perempuan yang nyiapin buka puasa ya? Nah, itu keren tuh diskusinya itu, saya suka. Nah, di kesempatan hari ini saya diberi tema sama Pak Adib kemarin terkait dengan budaya teratur. Sebenarnya saya sudah merasa asing dengan budaya teratur ini sejak 7 tahun yang lalu. Sejak saya pertama menikah dan sejak saya pertama pindah ke Geraksan, saya merasa asing budaya teratur itu. Kenapa? Karena hampir tidak ada aktivitas itu sudah yang saya lakukan selama 7 tahun itu. Tapi ada sih beberapa kali ada, cuman tidak serutin saat saya sebelum menikah. Kenapa? Karena saya sebelum menikah saya tinggal di desa ya. Tetapi ini saya masih tinggal sama orang tua dan orang tua sangat kental sekali dengan budaya teratur itu. Apa namanya ya? Istilahnya kalau di rumah saya disebutnya dengan rebeen atau arbe. Atraki rebena conga itu yang selalu terngiang dalam kepala saya di saat Kamis malam Jumat. Jam-jam segini nih dah, jam sore-sore segini. Teraki rebena cong. Itu yang selalu terngiang di kepala saya. Nah, sebelum kita membahas itu dulu, saya ingin kalian itu memahamkan sesuatu terkait teratur ini. Apakah teratur ini satu budaya yang lahir dari tanah kita sendiri atau lahir di tanah orang gitu, atau bagaimana gitu. Ini yang harus kalian pahami dulu. Kita ini siapa ini kita ini? Kalau kita bicara teratur, kita tuh harus tahu dulu kita ini siapa. Kita nih siapa ini dalam arti gini. Saya ini orang keturunan ras suku apa gitu. Kalau kita melihat perspektif dari bahasa ya, teratur itu berasal dari budaya Madura kan. Nah, kita ini keturunan ras apa, suku apa gitu. Apakah benar-benar Madura? Apakah Arab? Apakah Cina? Apakah Jawa? Atau apa gitu. Kita balik dulu pada diri kita. Silakan, saya ingin tahu kalian. Kamu tuh bisa berpendapat. Saya ini bukan keturunan Madura, Pak.
tapi saya ngerti atau tidak tahu sama sekali tentang teater. Gitu ya Diva. Coba apa namanya ya? Sadari dulu kita tuh siapa. Jangan-jangan gini, takutnya saya tuh ajak ngobrol tuh, tapi mereka asing dengan budaya ini karena bukan budayanya gitu. Kalau saya ngerasa adalah keturunan dari Madura dan Jawa. Jadi bisa campuran. Ada beberapa tradisi yang masih sering dilakukan di keluarga saya. Dan ada beberapa juga yang sudah jarang dilakukan gitu Pak, karena sudah nenek udah pisah rumah, jadi udah gak berlanjut gitu tradisinya. Ada lagi selain Diva tadi? Kalau saya pribadi kan orang Satria, saya di Satria. Nah di situ kayak yang di sana kan banyak Maduranya, tapi tidak ada tradisi kan tradisi kayak gitu, kayak mengajak anak-anak kecilnya pasti kan ngajak buat perenang, tapi di sana ada Nggak ada. Nah, itu. Nggak itu. Pertanyaan atau pernyataan ini? pertanyaan. Nanti aja ditampung dulu ya Diva ya. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Oke, belum ya? Kalau belum ada yang mau berpendapat, saya ingin mendengarkan kalian sebuah lagu tuh. Dari lagu ini mungkin kalian akan menyadari gitu loh. Saya harus bagaimana sih gitu loh. Terkait dengan identitas diri saya gitu loh.
Nah, silakan kalian menanggapi dulu atas lagu yang sudah ditayangkan tadi. Ayo, mungkin Pak Adib mau menanggapi biar sedikit hangat gitu. Sebelum kalian mendengarkan itu, mari sudah mengirimkan ke saya. Judulnya ada rencong-rencong dari anak kita. Sekilas kalau kita dengar dari liriknya itu kan membahas tentang pluralisme, jadi perbedaan, inklusivitas dari berbagai daerah, berbagai kalangan, berbagai tahun. Itu yang bisa saya terima dari liriknya. Tapi yang menarik adalah kenapa kok judulnya rencong-rencong? Rencong itu kan alat senjata dari Aceh. Merencong ini apa maksudnya? Ini masih menjadi pertanyaan bagi saya. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Ya, rencong Aceh ya. Aceh. Rencong marencong. Sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa sih? Pengen tanya sama kalian. Bahasa persatuan kita tuh bahasa apa sih sebenarnya? Awal mulanya. Yang paling kental sekali. Bahasa Indonesia tuh bahasa apa sih? Ayo. Yang paling banyak dipakai. KBBI. Bukan KBBI. Bahasa Melayu. Dialah bahasa yang paling banyak dipakai di bahasa Indonesia gitu ya. Walaupun masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain ya. Nah, dari situ, dari senjata yang dimaksud dari lirik itu kan adalah senjata untuk menanamkan persatuan. Dari asalnya sebuah bahasa. Nah, bangsa kita kan dari bangsa Austronesia kan. Rumpun Melayu. Pernah kelas 10 kan saya sudah ajarkan. Bahwasanya daerah Austronesia itu antara Jawa, Sumatera, Malaysia, Thailand, ya sampai ke atas itu Vietnam dan Laos dan sebagainya sampai ke daerah Cina bagian selatan. Itu adalah bangsa Austronesia. Bahasa Indonesia itu sumbernya adalah bahasa Austronesia. Kemudian lahir dengan bahasa-bahasa yang lain, Tagalog dan lain sebagainya sampai akhirnya ada bahasa Melayu, ada bahasa Jawa gitu. Itu yang merupakan induknya dari bahasa Indonesia. Nah, kenapa hubungannya dengan kita bahas teratur sampai dengan membahas tentang perbedaan ya, membahas tentang persatuan, solidaritas ya, di situ kan lagunya kan? Apa hubungannya? Balik lagi kepada pernyataan tadi saya itu, pertanyaan saya tadi, siapa kita gitu loh. Kita kan adalah warga atau masyarakat keturunan gitu. Islam kita aja juga Islam keturunan kan gitu kan. Apakah kita pernah memilih gitu kan? Nah, alhamdulillah kita diturunkan hal yang positif oleh orang tua kita gitu. Termasuk budaya-budaya yang baik juga oleh orang-orang tua kita. Oleh karena itu, siapakah diri kita? Kita adalah warga masyarakat keturunan dari Madura, ya, yang dikenal dengan masyarakat Pandalungan. Nah, masyarakat Pandalungan memiliki ciri khas dan karakter satu nih yang paling saya suka adalah masyarakat Pandalungan adalah masyarakat yang toleran terhadap perbedaan. Kalau masyarakat Pandalungan tidak toleran ya, bayangkan setiap hari terjadi carok di situ. Benar Bang nggak? Benar. Tipikal orang-orang Madura kan temperamen kan. Kemarin kan ada yang carok di Madura sudah kan. Tipikal orang-orang Jawa ini pernah ada teman saya mengatakan bahwa saya tipikal orang Jawa itu glendemburi itu ya. Makanya belangkonnya selalu di sini kan, betulnya kan ya. Jadi dia kayak apa namanya ya, kayak mendem gitu ya, mendem belakang gitu ya. Gimana ya istilahnya? Nggak wani dek karep tapi wani dek buri. Gundel kalau bahasanya. Nggak wani ngomong tapi wani ngerasani gitu. Apakah seperti itu? Itu kata teman saya nih. Apa benar seperti itu ya? Diva, keturunan Jawa juga bukan? Apakah seperti itu Jawa itu? Ya, Iya. Nah, kalau kita sudah pahami terhadap siapa diri kita, identitas kita siapa, berarti kan kita campuran itu. Jadi konsep budaya teratur
antara masyarakat Pandalungan dengan masyarakat Madura aslinya itu berbeda tentunya. Kalau kita sadari ya, saya pernah mendengar cerita paman saya. Dia berkata begini. Dia pernah disuruh sama neneknya itu nganter makanan. Arbe dia. Dia mau hajatan nikahin anaknya gitu. Berarti nikahin saudaranya paman. Ibunya paman itu nikahin anaknya gitu. Berarti saudaranya paman saya itu. Nah, rata-rata di situ yang diantarin itu gulai sama sate, sama kue-kue dan sebagainya. Ini mewah lah itu ya, ke tetangga-tetangganya. Sama papa saya tuh ceritanya begini. Saya pernah disuruh nganter makanan kepada tetangga-tetangga. Nah, setelah nganter selesai, nah ibunya paman saya itu nyatet, tulis tuh. Saya sudah nganter ke Adib, Muhammad Adib. Boleh gini, ditulis di bukunya. Terus yang kedua, di paman saya itu juga pernah menemukan catatan dari ibunya. Kalau koleman, tahu koleman kan? Tahu. Kan ngamplop tuh ya. Saya ngamplop ke Lek Wawan 150.000. Ditulis itu. Nah, suatu ketika anaknya siapa namanya? Saudaranya paman saya itu ya. Nah, kita menikah nih. Nah, itu dibuka kitabnya sama ibunya. Enggak, ini Adib daripada Abeli atar-atarnya gini. Beneran. Itu ngomong di depan orangnya. Begitupun amplop yang diberikan sama Wawan itu. Saya tidak sebutkan namanya ya. Ini namanya disamarkan. Itu juga disebutkan di depannya. Kan saudara bijak. Tidak. Sungguhan katanya papan saya itu. Dan mampian kan lah, sombong pula, dia ngomongnya. Udah kata lagi, salah pertandingan, mampian tak nyombong kau pula. Ini mungkin teratur garis keras mungkin ya. Di sini beda kalau di sini. Ini yang saya alami sendiri ya waktu di rumah. Kalau di rumah saya itu lebih cenderung kepada semampunya itu. Yang mampu ya ater-ater, yang nggak mampu ya sudah gitu loh. Tapi salutnya saya, mampu dan tidak mampu tetap ater-ater. Saya tuh pernah, ini ada tetangga saya, saudara saya juga sih, tetangga dan juga saudara. Itu maaf ya, notabene itu sudah menengah ke bawah sudah. Bahkan dia buat makan aja dia harus utang sama warung. Dia pernah saya waktu itu masih umur sekitar 10 tahun ke atas lah, 15 tahunan lah, 12 atau 13 gitu. Ingat saya tuh, dia membawa satu piring isinya tahu tempe, ikan asin ke rumah malam Jumat. Ya jam-jam segini nih dah, sama kopi. Ya, terus Sana ada apa? Pak Adi. Bola dari awal nih saya. Ini penyakitnya saya kumat tapi kalau sudah dihitam lupa. Anter Sana ada apa? Kasih TP. ikan asin. Itu tetangga saya yang notabene orang miskin itu nganter satu piring isinya rap-rap, ikan asin, tempe, tahu ke rumah saya setiap malam Jumat ke rumah saya. Dan saya adalah orang yang pertama makan ya dia. Beneran. Kalau setiap harinya ya, beneran nih. Dia tuh sampai ngutang-ngutang loh ke mana? Ke warung-warung itu. Tapi dia tuh masih ater-ater aja loh. Sampai kena makan apa tuh barusan? Atau makan anu saya. Nah itu yang saya ingat gitu loh. Dan ada juga satu peristiwa ater-ater itu yang paling membuat saya terenyuh itu ya.
Saya pernah ngater ke desa sebelah gitu ya. Saat mau hari raya. Mau hari raya itu kan biasa kan ya ada istilah rebeen itu. Datang saya ke satu rumah yang mana itu tidak tahu ayah saya itu. Kok bisa tahu gitu loh, orang itu tidak punya gitu. Anaknya banyak, 5 lah yang lain. Dia tinggal sendiri janda, suaminya kerja di luar kota. Datang saya dengan atrater, dengan rebeen itu. Kalau tidak salah waktu itu nasi kuning sama lontong ketupat gitu. Opor-oporan gitu. Anterin. Terus anaknya kan tidak puasa tuh. Langsung buru-buru, langsung makan. Terima kasih ya Le, kayak anunya itu, terima kasih ya Le, sudah ngatur-ngatur saya, sudah atur ini, anak saya tuh lapar banget kayaknya Le. Sampai gitu saya sampai diem lama gitu ngeliatin. Nggak tega gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Minta lagi, antara-antaranya orang tuh yang tetangga kaya tak ambil. Kasihkan. Nah, setelah dari cerita saya tadi, menurut kalian nih, apa makna filosofi dari teratur? Jadi Pak, kamu nih yang menanyakan kepada teman-teman. Dari cerita saya tadi, kira-kira apa makna filosofi dari teratur ini? Ya. Apa? Diva, apa? Kalau menurut saya teratur sendiri itu untuk mempererat tali silaturahmi dengan tetangga. Kan pasti kalau teratur itu pasti yang diantar yang di sebelah rumah dulu. Ya. Nah, gitu. Kadang sampai jauh juga sih, Pak. Iya, Iya. Pernah saya disuruh ngantarkan ke Raksan, dari kelas teman ke Raksan. tidak pernah ada di rumah. cuman kalau ada pengajian gitu, tetangganya dianterin gitu. Kalau ada acara apa-apa itu kadang-kadang acara ini misalkan 100 harinya siapa atau habis menikahkan siapa kan ada konjongan itu ya biasanya. Iya. Nah, saudara-saudara di Raksan itu juga saudara-saudara jauh lah. Itu dia juga. Iya. Iya. Apa kira-kira makna filosofinya? Mungkin ini Pak, kan ada yang bilang orang dulu itu kan apa ya, dengan kita memberikan sebagian ya bukan harta sih sebenarnya, apa yang kita punya kan bakal ngundang lagi rezeki dari mana aja kan. Iya, akhirnya kan kita kaitkan dengan ilmu agama tuh ya. Kita tidak akan pernah lepas daripada sodako. Ya, saudara. Sodako amal itu akan memperlancar rezeki kan gitu kan ya. Benar nggak? Ada hubungannya kan ya? Dan itu benar terjadi, Rek. Saya tidak pernah kelihatan atau pernah menyadari orang-orang tetangga-tetangga saya atau orang-orang sekitar saya yang suka teratur itu Iya. mengalami kesulitan secara finansial. Bahkan yang tadi kata saya itu yang saya ceritakan orang miskin sampai utang-utang itu ya, sekarang tahu anaknya sekarang kerja di perusahaan, punya mobil satu, sudah enak dah tinggal rumahnya dah. Mungkin rezekinya tidak ke orangnya, tapi ke keturunannya gitu. Itu yang terjadi. Bisa ya, gitu ya. Ini adalah keajaiban sodako. Makanya kalian tuh jangan sampai tidak sodako setiap harinya. Dia harus sodako kalian. Sekecil apapun akan terhitung. Begitu pun Aci ya, juga harus rajin-rajin beramal. Nah, jadi teratur di sini yang membedakan teratur dari Madura sama di tempat kita di Probolinggo ya. Mungkin dari ini ya intensitasnya ya. Kalau di Madura itu terlalu mainstream mungkin. Sedikit ada acara, teratur. Ada acara apa, teratur terus gitu ya. Harus semuanya tetangganya. Itu yang mungkin terjadi. Bahkan sampai ada yang bertamu aja dari rumah ke rumah itu harus makan kan gitu kan di Madura kan ya. Kalau di sini kan tidak seperti itu sudah ada. Bahkan teratur di sini pun hanya setiap momen-momen tertentu saja. Kalau ada acara hanya orang-orang terdekat atau tetangga-tetangga atau saudara-saudara saja yang dianterin.
Apalagi di momen-momen mau hari raya seperti ini. Nah, pasti ibu kita sudah kebingungan nih gitu ya. Mau pesan catering siapa untuk atar-atar kita gitu. Mau masak apa untuk atar-atar kita. Itu pasti sudah. Kalau yang saya alami di daerah Keraksan ya, yang terjadi di daerah Keraksan, walaupun ada masih budaya teratur, dia tuh tidak masak sendiri sudah, pesan sudah, banyak kan sekarang. Kalau di rumah saya di desa, rumah saya tuh rumahnya Pak Adib itu pasti masak sendiri, tidak mungkin dia tuh beli. Kalau di sini di Keraksan ini, ibu mertua saya sudah tanya-tanya, dah, nih catering mana yang bagus nih, gitu. Pasti gitu sudah. Buat apa bu? Ya selamatan ini hari raya. Ya. Pasti gitu. Nah ini yang membedakan antara Keraksan dengan desa-desa yang ada di pelosok-pelosok. Malah saya merindukan gitu. Suasana saat saya itu masih kecil, sekecil Herman gitu ya, Hermawan. Disuruh datang naik sepeda pancal, ya puasa-puasa, datang ke saudara-saudara, ke tetangga, gitu, bawa kotaan, bawa latang gitu, bukan kotaan latang gitu. Ke rumahnya Mbahnya Alif tuh. Saudara, Mbahnya Alif itu pamannya saya. Iya. Jadi pamannya itu yang jadi paman. Bajingan. Mbahnya ini. Paman yang lain. Bajingan Agak ketar-ketir deh. Kadang-kadang saya juga kalau ada acara 100 harinya sapa mbak saya tuh ya, kalau disuruh sama ibu saya tuh nganterin ke bapaknya Alif di Keraksan sini. Kan dari Keraksan ke Keraksan. mari, ini mari. Kan ya saya kan orang desa ya, sama dengan asal usulnya gitu. Dan saya masih di asal usul saya. Tadi Pak Ari itu nyebutkan rebe. Lebeen. Nah, itu kalau tidak tahu ya ini mungkin di Aseman atau di desa saya berbeda. Gitu. Rebeen itu adalah momentum berbeda dengan teratur. Kalau sepengetahuan saya. Iya. Karena rebeen itu ada rebe itu kan bulan sebelum Ramadan. Iya. Iya. Recep rebe pasah gitu. Iya, Kalau benar, dalam- betul kalau sekali. dalam Madura, bulan dalam bentuk recep rebe pasah. Di bulan rebe ini kan mau menyambut puasa, cara bersyukurnya orang desa itu dengan mengadakan rebeen biasanya itu selain teratur itu Selamatan. ya selamatan di langger itu Ya. untuk apa namanya ya selamatan itu sudah. Nah dengan kalau teratur sendiri mungkin kalau di bulan puasa tuh bukan lebih ada teratur terus ada sub teraturnya itu namanya atar buka katanya. Tetap buka. Nah, atar buka mungkin kalau pernah dengar Pernah. atar buka atau kalau kita punya hajat baru disebutnya teratur saja. Itu gimana Pak? Ini mungkin supnya akan Ya, bercabang-cabang. bercabang-cabang gitu. Oke, kita mulai dari rebeen yang saya katakan tadi. Memang betul yang katanya Pak Adib tadi, itu rebeen itu terkait dengan bulan, nama bulan. Rebe, ya bulan Rebe. Nah, kebiasaan nih ya, orang nggak tahu orang sini atau orang Probolinggo atau orang mana atau orang rumah saya saja. Kalau satu kebiasaan dilakukan berulang-ulang tuh ya, terus-terusan terjadi terus akhirnya disebutkan gitu loh. Contoh, kamu beli Alamo, tapi kamu ngomongnya Aqua. kayak gitu. Nah, padahal kan bukan bulan Rebe ya, tapi tetap dikatain Rebeen gitu loh. Padahal selamatan kemisan itu, kemis malam Jumat kan ngirim kan biasanya kan, ngirim mbak apa itu ya. Nah itu kan kiriman itu dianterin ke tetangga kan, nah kan teratur juga itu kan. Nah itu mulai dari situ. Itu namanya Rebe kalau di rumah. Nggak tahu kenapa orang rumah menyebut Rebe itu ya. Apa karena ada budaya Rebeen itu ya, akhirnya apapun yang bersifatnya selamatan dan teratur disebut Rebe gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah ini beda pandangan dan beda kebiasaan aja setiap daerah itu. Dan mungkin juga, nah kita kaitkan juga dari awal ya. Setiap budaya teratur itu muncul di tempat saya mungkin ya. Adanya budaya teratur itu disebabkan adanya selamatan. Ada faktor dulu, faktor X-nya adalah selamatan. Sama dengan hasilnya adalah Y adalah teratur kan gitu kan ya. Nah gitu ya. Sehingga Y sama dengan
min Action. 2 kali X. Jadi jika selamatan itu adalah awal mulanya, awal peristiwanya, terakhir itu adalah peristiwa berikutnya. Ngerti nggak? Sebelum budaya terakhir ini ada, ini harus ada selamatan. Ini konteksnya, tuh. Ini yang harus tahu dulu. Ini budaya terakhir ini ada satu ciri khas tuh ya. Ada sesuatu dulu sehingga dia itu dianterin. Gitu. Karena faktor X-nya gitu. Nah, selamatan ini. Selamatan itu tidak harus hajatan. Kayak kawinan, orang mati, tidak harus seperti itu. Bisa saja kita nyelamatin mau hari raya nih, atau ada hajatan nih, Diva mau masuk ke perguruan tinggi nih, ya kan ya, atau keterima di perguruan tinggi seperti Hafid tuh ya, keterima di perguruan tinggi akhirnya bikin selamatan sekeluarga itu kan ya. Nah, setelah bikin selamatan ada barang atau makanan yang diantarin kepada tetangga atau saudara. Nah, jadi ada faktor X-nya dulu. Ya beda lagi. Kalau di tempat saya tidak ada istilah atar muka, tidak ada. Itu namanya apa ya mungkin ya? Kalau ada sesuatu gitu loh. Ada malam Jumatan gitu. Selamatan malam Jumat atau Jumat manis ya. Atau ya tadi seperti saya katakan hajatan, selamatan 100 hari atau 40 hari atau apalah itu. Itu. Jadi terdiri dari banyak sub. Nah, momen yang sekarang, momen Ramadan ini biasanya teratur itu terjadi karena yang pertama ada hajat. Hajat misalkan seperti yang saya ceritakan tadi, keterima kuliah, ini selamatan. Terus yang kedua ada acara ulang tahun. Acara ulang tahun tahu? Nah, yang biasanya dirayakan sama orang-orang kekinian tuh ya. Nah, itu. Ketiga, ada orang meninggal ya. Selamatan orang meninggal. Terus yang keempat, tanam padi atau panen padi. Rokat tanah atau rokat sawah atau rokat tempat, rokat laut ya. Bisa terjadi juga di bulan puasa ini. Biasanya di bulan-bulan sebelum puasa, tapi kalau misalkan mau bangunnya itu tepat di tanggal kelahiran bulan puasa, akhirnya selamatan di bulan puasa gitu. Terus selain itu juga ada peringatan hari-hari besar seperti hari Ramadan ini awal puasa, terus akhir puasa, menyambut hari kemenangan, hari lebaran, itu biasanya teratur. Terus yang keenam, biasanya setelah lebaran itu, sebelum lebaran itu ada atar jajan, kue-kue kering. Pernah nggak? Ada nggak di tempat? Kalau Apa Pak? Atar kue, Parcel. parsel. Iya, Pak. Apa bedanya? Nggak ada, Parcel itu bisa. sama dengan teratur, Pak. Kalau bayi tadi Ya itu yang modern mungkin, Versi modern, versi modernnya mungkin. versi orang Dulu tuh ada. Saya pernah disuruh aterin kue itu loh. Dulu mbak saya tuh buatan Nangkinang. Iya Pak, bayar. Mungkin tahu kalian tuh sejarahnya saya kata-kata Nangkinang ya kemana-mana. Enak ya. yang taruh. Terus ada juga setelah Lebaran nih dapat 6 hari itu ada telasan lontong ya. oh iya. Lontong. Biasanya ater-ater lontong. Ya. Enak tuh. Apalagi kalau kita bayangkan lontong petis sama opornya tuh ayamnya tuh Sekarang ya. sip sekali. Nah, itu yang pernah yang bisa saya simpulkan di bulan Ramadan inilah yang budaya atar-atar yang terjadi gitu. Tapi masih banyak lagi selain di bulan Ramadan ya. Malah lebih banyak lagi kayak tajin merah, tajin pote, terus tajin blokur, tajin etem. Nah itu budaya macam-macam nanti. Satu Muharram ada atar lagi. Belum lagi selamatan setiap malam Jumat gitu. Itu atar-atar lagi. Jadi dari konsep berbagai macam atar-atar ini itu ya, saya
akhirnya menyadari itu ya, bahwasanya masyarakat kita itu masyarakat Pandalungan ya, Pandalungan yang mana kita terdiri dari berbagai macam etnis. Kita adalah masyarakat yang sangat toleran sebenarnya loh. Baik itu beda agama, baik itu beda suku, beda bahasa, beda ras, tetap aja kita datang untuk kasih-kasih kan gitu ya. Berarti masyarakat kita sangat toleran sekali ya gitu loh. Jadi pemahaman atau sikap toleransi itu yang harus tertanam pada diri kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu ada sekarang? Di sekolah, misalkan budaya teratur. Apa? Ada. Di rumah. Di sekolah. Ayo, kalau kita di masyarakat kita sudah terbiasa dengan budaya teratur, apakah di sekolah kita membiasakan diri dengan budaya teratur? Tidak. Udah. Apa? Yang ada acara itu apa namanya? Yang Pandalungan kemarin. Oh, betul. Tapi Karena teratur juga kelompok lain. Misalnya nih, Aji baru pulang umroh. Wah, Amin amin. wow. Pastinya kan dia selamatan kan di rumahnya kan. Dan dia di sekolah kan punya teman tuh. Kira-kira dianterin nggak sama Aji? Enggak. Saya kira. Akan didik aman. Atau Hafid nih yang sudah terima di universitas tuh ya. Sekarang kan ngumpul sama anak Sinem nih, bahkan sama alumni Sinem juga. Kira-kira Hafid tuh nganterin sesuatu nggak sama kalian? Enggak. harusnya bukber dibayarin. Nah, kan gitu kan, masyarakat kita seperti itu loh. Bahkan pernah nggak kalian tuh, tahu Pak Eko lah, Pak Eko yang tinggalnya di mana kok? Ala sumur sangat pelosok ya. Kalau mau hari raya, orang tuanya Pak Eko pasti kebingungan kan ya. Kayak nanti bikin apa, dapat mana uang ini, uang itu untuk ini, untuk sambutan ini. Pernah nggak sering dapat curhatan itu dari orang tuanya Pak Eko? Hampir ya. Iya Pak. Di rumah saya itu kadang ada beberapa selamatan. Tapi menurut saya itu selamatan itu apakah identik dengan doa-doa? Pertanyaan saya itu. Soalnya apa di rumah saya sih Pak? Kalau malam Jumat, entah gak tahu di rumah saya doang atau rumah kalian semua, itu ada selamatan. Itu ada telur. Ya, Itu kalau nasi. katanya untuk orang yang meninggal. Betul. Di situ kalau sebelum didoain itu jangan dikasih ke orang lain. Betul. Itu diharuskan dikasih kepada tetangga. Nah itu termasuk alter atau bukan? Soalnya kan tujuan pertama kan selamatan di rumah. Tapi akhirnya makanan tersebut harus dimakan oleh Orang lain ya. Ini terlewat mungkin Pak Eko tadi ya. Tadi saya katakan bahwasanya ater-ater ini harus ada faktor X-nya, harus ada sesuatu dulu. Apa sesuatu itu? Biasanya selamatan. Biasanya nih ya. Di dalam budaya Pandalungan itu biasanya selamatan. Teratur itu. Adanya teratur ini karena selamatan. Nah, pertanyaan Pak Eko tadi itu menarik tuh ya. Apakah harus berkaitan dengan doa-doa tuh ya? Ya kan Pak Eko ya? Ya ini di rumah malah aneh lagi Pak Eko. Tidak harus didoakan, pokoknya dioperi menyan. Kalau sudah dioperi menyan, boleh sudah diaturin. Nah itu malah aneh lagi kan. Selamatan itu tidak harus ada kayak tahlilan, baca yasin, gini dan sebagainya. Tidak harus seperti itu menurut saya. Menurut saya ya, ini kalau saya salah koreksi ya. Menurut saya selamatan itu tidak harus doa, tahlil, baca tiba, baca yasin, tidak harus seperti itu. Kalaupun saya harus menyediakan nasi, lauk-lauk, kopi itu ya, terus kemudian saya anterin kepada Hafid, tetangga saya misalkan ya. Saya tidak melakukan doa-doa. Pasti Hafid ini secara naluriah, Hafid ini katakan hari Jumat. Secara naluriah kamu mendoakan saya apa enggak? Ini loh budaya Pandalungan. Toleransi dan solidaritas itu yang ada di sini. Itu bagi saya loh, menurut pendapat saya.
Saya dikasih orang aja emoji misalnya gitu ya. Terpunya RSK Mandar apa ya? Mudah-mudahan banyak rezekinya, panjang umur. Pasti seperti itu kan? Kasih ke Pak Ari. Gitu nggak? Kalian pernah nggak kayak gitu? Itu apa? Pendapat saya ya, tidak harus berdoa. Kalau harus selamatan itu, ya pokoknya bikin-bikin, antar-antar, udah selesai. Tapi ada yang mewajibkan untuk berdoa dulu sampai membakar minyak. Jadi kenapa kok saya bicara selamatan ini sangat banyak sekali? Karena di kehidupan saya, di pengalaman saya dalam bermasyarakat, bersosial, budaya ater-ater, terutama di bulan Ramadan ini ya, itu pasti ada faktor sesuatu yang menyebabkan ater-ater itu, gitu. Ya itu selamatan itu. Atau mau nyambut hari raya, ya. Atau awal puasa, gitu ya. Atau puasa 30 hari full, gitu, selamatan. Belum, Bang. Atau Pak Adib yang bolong cuma berapa hari gitu ya. Nah itu bisa jadi gitu ya. Jadi teratur adalah satu budaya mengantarkan makanan atau apalah ya, mungkin bisa digantikan dengan benda juga ya. Bahkan sekarang sudah ada benda loh ya sekarang. Itu lagi Pak, kalau ada sholat selamatan ya Pak, kan sekarang banyak. Biasanya kan esensi dari orang dulu tuh ya, dulunya biasanya kue, nasi bawahnya dapau, terus nanti atasnya itu kue, apa pocor atau apa. Ya, atau biasanya kan nasi ya, pokok, lauk sama dessertnya ada gitu ya. Tapi sekarang itu saya tuh lebih banyak melihat itu bukan dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk bahan mentah kayak minyak goreng, Ya. gula. Apakah nilai itu masih masuk ke dalam leluhurnya kita? Kan dari dulu kan zamannya dulu ya Pak. Itu kalau atur-atur pasti lauk pauk. Tapi sekarang itu berbeda di zamannya kita. Di zaman dulu saya masih kecil masih lauk pauk, makanan dan lain. Sekarang itu malah pas minyak. Ya. Apakah nilainya itu masih Anu, sama? saya mau menjelaskan mungkinnya prosesinya itu ya. Oh, perbedaannya ya? Iya, karena saya dari kecil nuruti banget ya, karena di rumah saya itu kan tidak ada anak cewek. Jadi saudara saya anak pertama dan kedua adik saya cowok semua. Jadi yang mengantarkan itu biasanya cewek Pak, kalau di rumah. Jadi akhirnya saya yang mengantarkan ke rumah saudara-saudara. Jadi saya tahu betul apa isinya gitu. Nah, Kalau kamu nyicipi deh. kalau jauh Pak. Nah, awalnya memang seperti kata Pak Eko itu, bawah itu nasi, lauk pauk. kue, lauk pauk gitu Di ya. atasnya dessert Di ya. atasnya adalah ya jajanan tradisional. Biasanya tuh ada becaan, ada kerengan. Kerengan tuh pas bahasa ada pastel kerengan. Kayak Pastel keren. ada pastel kerengan. Ada. Kalau kayak lemper itu kan basah, lemper. Terus apa nih? Nogo, lapis itu kan basah apa ya? Itu deh ya. Jajanan tradisional yang dibuat biasanya, yang dibuat sendiri. Awalnya gitu. Perlahan Pak, di rumah ini ya, perlahan tuh mulai ada yang beli. Dulu buat semua, Pak. Harus buat. Iya. Nenek tuh harus buat. Nah itu yang saya kagum gitu loh. Nah, harus buat. Naik ke ibu gitu, ibu sudah mulai ini mungkin ya. Itu ada beberapa yang buat, ada beberapa yang beli. Nah, Itu deh, itu yang prosesi keduanya. Tapi tetap kondimennya tetap kondimen. Habis itu naik lagi fase selanjutnya adalah bukan Eko, bukan petaan Mas. Jadi bawah nasi. Nasi atasnya. Atasnya itu jajan mari. Oh yang belian. Belian, langsung belian semua sudah. yang ada produknya Danaun gitu apa tuh ya, Roma Iya, gitu. Itu kombo. Wah, enggak selarang. Roma. Roma siapa? Iya. Kayak gitu Malkis. Aula. Mahal. Nah itu fase ketiga. Nah fase terakhir ini itu Pak, itu baru beli semua sudah. Petaan sudah. Nasi Tidak kotaan ada ya. nasi, jadi kasih gula. Kotak ya. Terus apa namanya gula sama Gula beras. Minyak, minyak, kecap, gula minyak, kecap terus mie, kopi. Telur. mie Kopi. sedap gitu. Itu sekarang. Di rumahmu sekarang gitu. Beberapa kali seperti itu.
Berarti modern sekali rumahnya. Enggak sudah Pak. Ya, beberapa kali seperti itu tapi jarang Pak. Kalau keluarga saya jarang Pak. Karena nenek masih ada dan ibu masih bisa untuk buat kayak gitu, itu jarang. Kecuali kalau emang sudah mepet banget gitu ya. Aduh. Kalau orang-orang banyak seperti itu Pak ke keluarga. Jadi banyak awal ya. Coba, apa dah? Saya mau tanya ini. Kan almarhumah mbak saya ya. Nah itu mesti kalau ada selamatannya orang mati gitu ya. Mesti mbak saya ini nolak. Biasanya yang ketiga ya. Hari yang ketiga itu. Ya. Bacaan. Hah? Ada? Bacaan. Bukan. Tapi bukannya tapi ada gitu pak. Ada. Oh, tak ngening, tak Tak ngening. ngening. Ada seni gitu. Biasanya hari ketiga biasanya. Tapi ada yang dari hari pertama pak. Bang Telok itu. Telok Dua hari ya. gitu kadang, Pak. Emang ada yang nggak bisa nerima gitu loh. Gara-gara Pertanyaan bawa nih. dari mbahnya aja. Kenapa? Ini budayanya, ini akan ke budaya yang lain ya. Ada pak. Jadi gini, ini jawab penyanyi dulu ya, karena ini budayanya yang nyerempet-nyerempet yang lain tuh ya. Kalau budaya kita kan budaya teaternya. Nah, ada orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa makan terhadap yang diaterin gitu ya. Nah, ini biasanya dia tuh punya kalau istilahnya orang sini tuh punya di punya ilmu, punya kanuragan, atau punya ajian gitu. Yang tidak bisa kita jelaskan secara materis, tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita pahami secara unsur materinya, tidak bisa kita bicarakan secara sains, dan itu memang terjadi. Kadang ada nih orang yang tidak bisa makan selamatan hasil 3 hari. Kenapa? Karena akan sakit ini. Ya. Ya kan? Ini kita tidak bisa menjelaskan secara sains kan ya? Metafisika. Ya. Tidak bisa ini. Karena itu punya punya pegangan biasanya di belakangnya. Punya ya istilahnya Sakti ya. sakti lah. Bisa Nah, biasanya gitu. Punya ajian. Biasanya tuh gini, kamu tak kasih ajian biar kamu tuh kebal, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu salah satunya itu. Oke. Jadi dia. Nah, balik lagi kepada tadi yang pertanyaannya Pak Eko. Tambahin dulu, bahkan kasih saya ini. Saya dulu katakan kan merdeka. Itu emang nggak bisa makan kayak gitu. Bahkan di akhir hayatnya sempat ada rumor nenek yang bilang ruah kain lo sebelum mati pas tepan lo belum sapa lo ngangkat. Salah satu penyebab kematiannya kakek adalah itu. Sampai ada yang itu tidak bisa dijelaskan secara ya sains. Itu metafisika. Ya kalau diruntut itu ya tadi itu. Kalau ini bicara tentang budaya tuh ya. Ada satu kebudayaan di masyarakat kita itu amalan namanya. Amalan yang ada syaratnya. Syarat 1, tidak boleh ini. 2, tidak boleh minum es. Ya. Tidak boleh makan daging-dagingan. Nah, itu biasanya. Yang kaitannya sama amalan. Itu ya kaitannya sama mbahnya Ayu tadi. Udah ya? Nah tadi progres ya, periodisasi teratur dari kue-kue atau makanan-makanan yang harus buat sendiri. Yang lemak dulu sekarang sudah tidak ada lagi itu ya. Sekarang berubah menjadi instan. Nah ini Pak Eko yang bisa menjawab harusnya. Ini kan kaitannya sama perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat saat ini. Coba kita bayangkan masyarakat kita sekarang. Masyarakat sekarang apakah senang? Apakah ada waktu untuk meliwet nasi? Membuat dodol? Tahu buat dodol loh? Iya Pak Eko? Dodol? Sok. Itu berapa hari gini? Berapa jam gitu? Salah ngomong. Berapa jam? Hah? 6 jam. Tergantung banyaknya. Biasanya kan bikin satu wajan segini kan? Paling kecil kan segini kan? Nggak mungkin bikin sedikit dah. Beneran? Pasti bikinnya banyak. Bener kan Pak Eko ya?
Nggak mungkin bikin satu wajan gini, nggak mungkin kan? Pasti banyak kan? Nah, bikin itu berapa jam? 6 jam. Terus bikin apa lagi ya? Bikin rawon. Rawon biar enak. Kamu godok dagingnya itu berapa jam? Ayo, yang pernah bikin dokumenter rawon. Ayo. Berapa jam? Setengah hari. Hah? Katanya ibu yang jual di sana tuh. Yang kamu wawancarai di Lontalun itu. Yang kamu wawancarai itu, Bet, yang kemarin. Saya tuh pakai wawancarai itu. Dan bilang Dia bilang jam, Pak. Lupa kamu. Enggak, emang udah bilang, Pak. Udah bilang? Oh, berarti tidak sampai detail berarti penelitiannya ini. Jadi gini, rawon itu, daging-dagingan itu, digodok itu, sebelum dikasih bumbu, itu harus berjam-jam, sekitar 3-4 jam, baru dia itu, apa ya, enak lah gigitannya itu. Berarti empuk tuh, Pak. Bukan Ya. mengenakkan. Yang mengempukkan. Tapi juga ada yang 1 jam juga ada di Presto biasanya. Tapi wagyu. Nah, jadi pertanyaan saya balik lagi kepada pernyataan tadi, adakah orang-orang yang siap untuk berlama-lama, berrepot-repot dalam waktu sekarang, saat ini nih, repot-repot bikin masakan sampai berjam-jam, ya, sampai detail bikin makanannya tuh ya, bikin onde-onde misalkan, tahu onde-onde? gitu. Bukan taruh bikinnya, kamu jangan bikin onde tuh, siapa namanya ragin, siapa namanya itu dah, bijennya tuh ditaruh satu-satu, tidak seperti itu cara buatnya. Bikin onde-onde itu ternyata tidak bisa langsung bikin langsung jadi langsung goreng, tidak bisa seperti itu. Harus ada yang didiemin dulu semalaman, tak semalaman juga sih, setengah malam lah, setengah malam. Anu tuh apa namanya, tepungnya itu loh. Iya, Pak. Nah itu harus didiemin dulu. Iya kan? Pernah nggak kamu liatin ibunya bikin onde-onde? Nah, saya. Itu harus didiemin dulu itu ternyata. Ada nggak orang-orang yang siap untuk itu sekarang? Pertanyaan saya itu. Ada. Ada, banyak saya. Kalau saya itu tergantung dari usia, Pak. Kalau misal usia ibu saya itu cenderung sekarang itu lebih baik beli. Tapi kalau nenek saya baik, entah baik, tak nyaman rasanya. Betul sekali. Berbeda sekali. Rasanya kita kalau beli sama bikin sendiri. Beda. Beda rasanya. Beneran beda. Enak bikin sendiri. Jadi itu ya, paradigma masyarakat sekarang itu sudah berbeda dengan paradigma orang-orang dulu tuh ya. Nenek-nenek kita lah ya. Berbeda dengan paradigma kita sekarang tuh ya. Kalau kita kan sekarang berlomba-lomba berkejaran dengan waktu ya, mencari uang, time is money gitu kan ya. Sehingga mungkin ini budaya masih tidak kita tinggalkan, tapi caranya yang berbeda untuk melangsungkan budaya ini. Ya seperti itu ya Pak Adib ya. Mari saya mau berselisih sedikit dengan Pak Adi. Pak Adi kan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang toleran gitu ya. Hadir. Ya, yang balik yang tadi itu kan. Ya, falsafah dari terakhir ini kan kita menjadi masyarakat yang toleran. Tapi Pak Adi, di pandangan saya lebih toleran masyarakat kota bagi saya sekarang, karena saya mau berselisih jawaban. Nah, contohnya di Waria, di rumah saya itu Toto NU gitu ya. Apa tuh Tep? Toto NU banget gitu. Nahdlatul Ulama gitu. Nah, itu kan Islam Waria. Ada orang Muhammadiyah ke rumah, sholat di rumah. Itu padahal sama-sama Islam ya. Itu sudah pandangannya sudah berbeda, gitu. Omongannya sudah berbeda. Nah, itu kan ciri-ciri intoleran padahal satu agama, gitu. Tapi cuma beda organisasi. Beda organisasi saja. Ya, itu kan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Pak Ari, bahwasanya kita masyarakat toleran. Bagi saya, toleransi di masyarakat itu ketika mereka dalam payung yang sama gitu. Kalau dia dipayungi sama agama, terutama agama ya, itu karena kita masyarakat agamis banget gitu.
daerah sini banyak pondok, gitu, banyak ya persebaran agama Islam di Probolinggo ini kan sangat masif sekali. Gitu. Bahkan ya itu karena kalau sudah di bawah payungnya sama atau agama yang sama, toleransi itu biasanya ada. Tapi itu tadi itu ada sesuatu yang bahkan tidak bisa diterima padahal ya sama aja. Itu gimana, Pak? Oke. Tadi mengatakan bahwasanya masyarakat kita Pandalungan ini ya, Probolinggo ini adalah masyarakat yang sebenarnya tidak toleransi sebenarnya, katanya Pak Adib seperti itu ya. Nah, izinkan saya ngutip ya, punya ini artikelnya Pak Ayu Sutarto, itu almarhum dosen di UNED, dosen Fakultas Budaya, Fakultas Narendra, Pak Ayu Sutarto almarhum. Dia adalah guru besar saya, dia yang mengajari saya banyak hal ya. Dia mengatakan bahwasanya mengatakan ciri-ciri masyarakat Pandalungan. Tolong semuanya bisa mendengarkan ya, saya bacakan aja di sini. Kalau kita bicara masyarakat Pandalungan berarti masyarakat kita kan? Kita kan masyarakat Pandalungan kan? Sebagian besar masyarakatnya adalah agraris tradisional. Berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri. Tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya. Sebagian besar masih terkungkung oleh tradisi lisan tahap pertama dengan ciri-ciri suka mengobrol, ngerasani, takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum, terbuka terhadap perubahan dan mudah beradaptasi. Yang keempat, ekspresif, transparan, tidak suka memendam perasaan atau berbasa-basi. Yang kelima, paternalistik, keputusan bertindaknya mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan. Yang keenam, ikatan kekeluargaan yang solid sehingga penyelesaian masalah seringkali dilakukan dengan cara keroyokan. Sedikit keras dan temperamental, itu yang ketujuh. Kira-kira masyarakat kita masuk ke sana nggak? Masuk. Masih ada beberapa yang terputus. Apa itu? Kayak katanya terakhir apa, Pak? Terakhir itu Terakhir nomor 2. ikatan kekeluargaan yang solid sehingga penyelesaian masalah seringkali dilakukan cara keroyokan. Soalnya apa kan keroyokan, ini kan juga keroyokan ya, Pak. Kalau zaman dulu memang benar. Saya masih dapat, Pak. Itu contohnya ya. Pada saat itu membangun pos kapli, itu orang rumah saya masih keroyokan membangun, bergotong royong. Ada yang nyumbang perniknya, ada yang nyumbang gentengnya, ada yang pakunya. Dan pada saat itu melakukan pekerjaan itu tidak dibayar, hanya dikasih makan saja, rotan Itu atau namanya Nengok. bukan apa namanya budayanya dah? Bukan apa namanya kalau istilahnya ya menurutnya itu ya. Tageun apa tuh ya? Ada. Iya itu ada namanya itu. ya ada. Lupa saya. Pokoknya itu apa namanya? Ya itu nama teko itu juga. Itu tapi sekarang nggak ada, Pak. Nama pokok sekarang dibayar. Tidak bergotong royong. Oke. Sudah mulai. Ini ya Pak Eko ya. Tadi balik lagi kepada pertanyaannya Pak Adit tadi itu kan karena yang mengatakan bahwasanya tidak setuju dengan saya mengatakan bahwasanya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang toleran gitu ya. Ciri-ciri yang ditulis sama Pak Ayu Sutarto yang kelima di sini, paternalistik ya. Keputusan bertindaknya mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan. Pastinya di dalam daftar desa itu atau desanya Pak Adib dah itu ada satu tokoh yang jadi panutan yang bisa memberikan pemahaman atau intervensi kepada masyarakatnya. Misalnya tadi yang dicontohkan Pak Adib itu adalah kalau orang Muhammadiyah datang sholat di situ, ya langsung dipel, ya mungkin gitu deh. Gitu. Atau gimana? Dirasani. Nah, itu berarti ada tokohnya mungkin ya, bukan saya menuduh atau apa. Mungkin tokohnya yang jadi panutannya itu ada sentimental terhadap orang Muhammadiyah itu sehingga memberikan wejangan atau wacana kepada masyarakatnya itu tidak enak tentang Muhammadiyah. Pernah nggak kalian itu mendapati satu masyarakat yang debunak kiai?
Jebuna Kiai itu ya. Jebuna itu kayak apa ya istilahnya? Perkataannya Kiai gitu. Nah ini menurut Pak Ayu tentang masyarakat Pandalungan. Tapi bagi saya masyarakat Pandalungan itu masyarakat kita terkait dengan budaya teratur adalah menanamkan atau terwujudnya sikap toleran gitu ya. Kenapa kan? Apapun kita, siapapun kita, budaya teratur kita aturkan kemanapun kan gitu kan. Bahkan yang paling saya salut dalam keluarga saya itu ya, pastinya dalam satu hubungan sosial di masyarakat, setiap keluarga itu kan punya saudara yang akhirnya berseteru dengan saudara satunya itu ya. Misalnya rebutan tanah atau apa kan udah nyapa sampai bertahun-tahun itu ya. Jika ada selamatan ya, selamatan harus mengharuskan teratur, apalagi mau hari raya, itu masih dianterin. Padahal sudah tengkar tak nyapa sudah. Yang disuruh nganter biasanya anaknya. Saya ngerasain. Pernah ngalami ya? Itu namanya saya tuh bertengkar sama bapaknya saya, orang tuanya. Nah itu ada selamatan di rumah. Saya yang jalan suruh nganter di rumah. Nah, itu. Apakah contoh seperti itu tidak menggambarkan toleran? Sikap toleran, apapun yang terjadi, bagaimanapun kamu tetap saudaraku, kan gitu kan? Ada bentuk toleransi nggak kalau seperti itu? Bagaimanapun macamnya kamu tetap saudaraku, kan gitu kan? Gitu Pak Adip. Jadi saya menyanggah kembali pernyataannya Pak Adip. Teratur adalah satu bentuk sikap toleransi di masyarakat Pandalungan. Saya nggak mau memperpanjang. Sudah? Ada lagi yang pengen atau saya membacakan lagi? Mau? Saya bacakan lagi ciri-ciri masyarakat Pandalungan nih. Mau katanya. Hah? Mau katanya gitu. Nih, menurut Pak Ayu nih, wilayah kebudayaan Mandalungan merujuk kepada suatu kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Madura. Secara budaya yang disebut dengan masyarakat Pandalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya yang dominan. Dalam konteks kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, budaya Pandalungan adalah percampuran antara dua budaya dominan yaitu budaya Jawa dan Madura. Pada umumnya orang-orang Pandalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Secara administratif, kawasan kebudayaan Pandalungan meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Ini menurut Pak Ayu Sutarto. Jadi kita kenapa ada budaya ater-ater ya? Karena kita mengadopsi budaya dari Madura yang sudah beradaptasi dengan pluralisme yang ada di wilayah kita. Sehingga ater-ater yang bentuk ater-aternya, barangnya yang diater-aterin itu bermacam-macam dari ujung Probolinggo Barat sampai ujung Probolinggo Timur, ujung Probolinggo Utara sampai ujung Probolinggo Selatan. Mungkin di daerah Tiris Ngucil itu yang diater-aterin sayur mayur misalkan. Atau makanan-makanan yang ada sayur mayurnya, capcay, susu atau apalah itu ya. Iya benar. Iya, Susu. susu ya. Dessertnya mungkin durian ya. Benda kan ayah dulu pernah jual apa? Kalau Sapi. punya sapi. Kalau udah punya Kan sapi. dulu ayah pernah ngajar di Delis itu pas ada acara apa gitu banyakan susu. Diaterin susu gitu ya. Surga bulan. Surga bulan. Jadi dari berbagai macam daerah di daerah Probolinggo ini pastinya berbeda-beda kan bentuknya. Ya. Bahkan sekarang sudah instanable tuh ya. Ada mie, ada apa lagi? Minyak, beras ya. Itu dalam bungkus produk-produk pabrikan gitu loh. Alhamdulillah. Nah paling kalau di Geraksan itu roti happy ya. Nah, happy adalah pemegang kasta tertinggi dalam peraturan di wilayah Geraksan. Bahkan sampai Kasman loh ya. Kemarin acara 100 harinya 100 harinya Mbak saya itu
dessertnya, roti apa kuenya itu adalah roti habis. Ya dessert tuh kan, habis makan berat. Bahkan sekarang tehnya aja ya sudah pakai Indonesia. Teh pucuk. teh pucuk. Indonesia kan? Tidak ada yang namanya diwadahin gelas, tidak ada sudah. Ada teh alamu, yang akhirnya aqua semua gitu ya. Walaupun Unuja ataupun Anda BCD itu tetap aqua itu. Anakip, Setri, AM. Nah, jadi itu dari saya tentang teater yang mana teater itu adalah budaya saling peduli satu sama lain, saling beramal satu sama lain, atau budaya menggambarkan bentuk sodakoh dari masyarakat Padalungan terkait dengan mengamalkan sikap beragamanya ya. Stella. Lalu budaya teater juga menanamkan sikap toleransi bagi kehidupan kita di masyarakat. Jadi itu Mbak Diva yang bisa saya simpulkan dari budaya teater di masyarakat Padalungan atau masyarakat Probolinggo lah. Jadi nanti pesan saya nih, nanti nih kalian kan sudah tahu nih, sudah sadar lah mungkin ya kalau ada budaya teater di masyarakat kita. Jangan lupa ingatkan ayah atau ingatkan diri sendiri untuk melakukan teater kepada tetangga. Karena itu akan memperbaiki hubungan kita dengan tetangga dan saudara-saudara juga. Menjalin silaturahmi ya, dari saya. Ya itu aja. Tapi kalau di rumah janting di sana itu kayak ngater-ngater itu cuma buat kayak gengsi gitu Pak. Kok minta ngater bakal kayak mau jadi teater gitu. Iya. Ya, itu pasti ada. Dan itu juga menjadi masalah. Ini masalah sosial Pak Eko ya. Ini Pak Eko yang bisa jawab nih. Selaku pengajar sosiologi. Enggak Pak Eko? Atau dilanjutkan atau di gimana? Mungkin kalau bicara mengenai teater terus ke sosial itu bisa dibicarakan di waktu senggang ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir berbuka. 17.30 buka. Mungkin ada yang belum sholat asar. Sudah. Nah itu kan abangnya belum sholat asar. Nah, ya. Gimana Pak? Tanggapan dari Pak? Ini kaitannya sama masalah sosial tuh kalau seperti itu. Saya. Iya. Makanya saya mau tanya juga ini Pak masalahnya. Oh ya, oke dah gini ya. Langsung saya menjawab. Ini katanya si Wawan tadi itu kan budaya teater akhirnya menjadikan ajang gengsi, ya. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tentang perubahan sosial yang akhirnya melahirkan masalah sosial baru. Adanya kaya miskin. Adanya perbedaan strata sosial di masyarakat. Ini yang tanya ini mana ada ketinggian ini. Adanya perbedaan strata sosial di masyarakat. Ini melahirkan sebuah masalah baru. Terutama masalah yang kita kaitkan dengan budaya teater. Pernah nggak mendapati ini dah? Aku sama orang itu, orang gedongan itu, rumahnya besar ya. Dianterin susu, gulai, rawon dan lain sebagainya. Terus sama tetanggaku biasa aja. Enak kalau acara selamatan di sana daripada selamatan di sana. Pernah nggak mendapati anak atau kita yang seperti itu? Mana? Nah. Terkadang ya saya menilainya itu merupakan ajang gengsi ya benar. Ada juga yang bingung menyalurkan uangnya itu untuk apa, akhirnya mewah-mewah dengan yang teater ini. Gitu. Nah ini tergantung perspektifnya aja. Perspektifnya orang kalau dapat atau dapat ateran dari orang dia, jangan perspektif
iri ataupun akhirnya dengki sama orang yang nganter itu gitu loh. Perspektifnya pandangannya adalah harusnya gini. Oh, saya dapat ini, alhamdulillah gitu ya. Semoga yang nganter saya ini dimurahkan rezekinya. Udah gitu aja. Kalau perspektifnya kamu, gaya, aku dikasih ini gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan lahirnya kan kedengkian akhirnya. Itu yang terjadi. Jadi harusnya seperti apa harusnya menerima secara ikhlas dan penuh itu ya. Tapi yang katanya Pak Ari itu bilang orang nggak punya tapi tetap maksain, itu kok bisa Pak? Karena dia udah ada niat. Ada niat, ada kayak apa semacam aku pingin nih kasih sesuatu. Kan ada pepatah atau ada istilah dalam agama kita ya, lebih baik kita memberi daripada menerima. Tapi kan menyusahkan orang itu sendiri Pak. Nah. Nah, kalau di rumah gendeng itu katanya walaupun nggak punya tetap ngasih, itu biar tidak malu ke keluarganya. Nah, ini yang terjadi, masalah ini yang harusnya kita selesaikan gitu loh. Tahu nggak sih? Iya Pak. Nah, Berarti itu deh, dengan tukaran itu. Iya. ini yang jadi masalah sosial nih. Misalkan nih, Hafid adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya itu ya. Ada budaya ater-ater di rumahnya. Hafid lagi ada kebutuhan untuk anaknya sekolah gitu ya. Sehingga dia tidak punya tabungan untuk dia melakukan ater-ater kan gitu ya. Tapi istrinya yang sangat kuat dengan budaya ater-ater mendekat Hafid gitu ya. Ayo ya, gimana ini kalau udah teratur nih ya kan itu ya. Malu dilihat tetangga kan gitu kan biasanya kan. Nah, harusnya seperti ini sudah tidak ada lagi di masyarakat kita. Nah, masalah ini kan jadi masalah sosial harusnya kan. Yang harus kita selesaikan, harus kita sadarkan di masyarakat kita. Bahkan pernah di kampung saya tuh, kalau ada kalau ada acara hajatan, minimal yang diundang 100 minimal. Di kampungnya Pak Adi berapa? Berapa Pak? Minimal tuh ya. Nah itu beda-beda loh. Tapi ada batas minimum loh kayak gitu loh. Ayo kira-kira seperti itu menyusahkan tuan rumah apa enggak? Menyusahkan Pak. Nah, Orang-orang. belum ya masalah bahannya aja loh. Yang dibeli aja berapa juta gitu loh. Terus kebutuhan kita melihat kebutuhan kita di sekitar lah untuk kehidupan, biaya pendidikan, biaya ekonomi, apalah macam-macam dah kebutuhan pokok kita itu kan beragam-ragam sekarang. Malah kebutuhan pokok sekarang kita kan tambah satu lagi, pakai data sama wifi itu kan. Itu kan kebutuhan pokok kita sekarang kan. Iya. Saya aja kalau udah punya paket data, saya di WA sama Bu Nining misalkan, Bu Nining saya tidak jawab tuh, saya merasa bersalah sekarang. Iya kan? Iya. Jadi gitu, beneran sekarang kan ya. Kalau kalian mana Pak Ari ini? Pak, saya sudah ngirim tugas nih tapi udah dibalas-balas sama Pak Ari. Nah, kayak gitu kan kadang-kadang. Masalah kan? Akhirnya. Nah itu loh. Sekarang ini kan masyarakat kan terlalu banyak kebutuhan pokoknya. Jadi harusnya masyarakat sekarang itu mengakulturasi, beradaptasi dengan zaman. Jika memang teratur itu tidak memungkinkan dilakukan, ya harusnya ya tidak memaksakan gitu loh. Harusnya seperti itu kan? Dimodifikasi, istilahnya beradaptasi lah dengan perkembangan zaman. Lawang teraturnya aja bisa bentuknya barang-barang sekarang kan, rumah, minyak kan gitu kan? Kan sudah dimodifikasi itu kan ya? Harusnya kan seperti itu, konsep berpikirnya juga harus dimodifikasi juga kan, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Begitu ya, kan? Harusnya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kembali ke budaya teratur ala Pendalungan. Menurut Pak Ari, pada zaman ini kan udah banyak teknologi canggih, upgrade apa itu. Itu kemungkinan apa masih terjaga atau sudah mulai pudar? Nih, kalau di keluarga saya nih ada nih,
Keluarga saya kan juga ada yang kerja di Kalimantan, kerja di mana-mana tuh ya, nggak bisa pulang tuh. Ini terjadi nih. Bude saya kemarin dapat kiriman dari Jakarta. Bude dari mertua saya. Nah, itu kayak jajanan gitu loh dari sana. Apakah saya bertanya akhirnya, apakah ini merupakan traktor juga ya? Hah? Ini karena mau hari raya nih. Bude saya dapat kiriman dari anaknya yang dari Jakarta itu. Apakah ini merupakan budaya traktor juga? Tidak. Karena kata Pak Ari, awalnya itu ada faktor X yang menyebabkan faktor Y keluar. Nah, iya, anaknya itu kan mau ngirim sesuatu. Ya. Karena pasti ada faktornya. Nah, Dia mau ini. hari ini, mau hari raya ini, Nggak mungkin dia gabut langsung cerita. Tapi kan kalau secara isti adat teater itu harus kirim secara langsung ke orangnya gitu. Tanpa perantara. Kalau di desanya ya. Makanya kan budaya itu kan harus beradaptasi. Gitu. Harusnya kita manfaatkan kira itu kan ya. Manfaatkan kos, gojek dan lain sebagainya itu kita manfaatkan. Apalagi orang yang sibuk Pak Adip itu ya, yang kemana-mana udah ada waktu itu ya. Harusnya kan dia tinggal beli ke Happy, gue beli kemana, terus ini ke Gojek, nah kita pakai aplikasi, anterin ke saudara-saudaranya yang ada di sekitar Sumberan sana gitu loh. Harusnya kan begitu kan? Ditulisi di atasnya, selamat hari raya, selamat. tikus Pak, tikus. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kan gitu kan ya. Kami mohon maaf lahir batin keluarga dari Muhammad Aditillah. Harusnya kan seperti itu ya harusnya ya. Nah, kita manfaatkan teknologi dan kita manfaatkan perkembangan zaman. Ya begitu. Ini moderatornya mana? Ada lagi? Ada lagi. Gimana? Moderatornya hilang. Moderatornya yang ini. Moderatornya ngurusi konsumsi ya. Apa? Tiba. Email ayo email. Kelas 3 di email. Lanjut aja. Lanjut dah, lanjutin dah. Sampai buka nih dah. Iya apa-apa, aku kan itu. Hari ini saya mau tanya, sebenarnya itu budaya ini kan budayanya memang asli dari, katanya asli dari masyarakat Pandalungan, Madura. Madura. Apakah ada budaya Madura yang Pandalungan ini terkontaminasi oleh budaya Jawanya di daerah Jawa ini? Karena kan Pandalungan ini disebut sebagai Jawa swasta atau Madura swasta kan, bukan negeri. Apakah ada yang masuk di situ? Katanya Pandalungan mesti ada satu budaya ini dengan ini yang menjadi satu. Kayaknya betul. Apakah ada? Ya pastinya ada Pak Eko. Ada. Kenapa saya bilang ada? Ya karena kita bisa lihat sekarang aja. Sudah banyak modifikasi bentuk ater-ater gitu ya. Produk, barang kayak Mari, Roma dan lain sebagainya. Juga ada masakan-masakan yang khas dari Jawa Tengah yang menjadi khas dari satu tempat gitu ya untuk ater-aternya. Atau momen-momen ater-aternya itu berbeda juga. Sebenarnya kan Jawa sama Madura itu kan hampir sama nih kan. Kayak hajatannya, selamatannya kan hampir sama. Jadi momen-momennya itu ya di selamatan Jawa, ater-ater gitu. Terus apa yang membedakan? Ya sebenarnya tidak ada yang beda sih sebenarnya gitu. Cuman bentuknya mungkin, bentuk ater-aternya atau momennya mungkin yang berbeda gitu. Menurut saya Pak ya, kalau saya boleh menjadi cenayang ya. Jadi Apa cenayang itu? cenayang. Oh iya. Ya, itu cenayangnya. Iya, menebak-nebak gitu, bukan nebak. Apa ya, pergeseran kebiasaan kan akar dari kebudayaan. Dari yang dulunya masaknya sendiri sampai sekarang mereka yang instan. Itu bentuk modernisasi menurut saya. Bisa jadi hampers itu adalah Apa hampers itu? hampers
dan apa ya, the next generation of teater gitu. Iya bisa jadi gitu loh. Jadi, yang sudah di kota sana, jadi di kota kan ada bagi-bagi hampers Pak. Jadi orang yang mempunyai apa namanya ya bukan berkuasa apa namanya, memiliki apa namanya Pak ya, sebagai kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah tuh ngasih ke anak buahnya, ngasih ke guru-guru. THR. Bukan THR dalam bentuk barang mentah. Parcel. Parcel, like parcel, yes. Yang dikasih itu parcel, tapi ya itu bener gitu ya. Ya. Kita bisa kayak baju-baju. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk teater yang modern gitu. Jadi teater the next generation kata saya tadi itu. Jadi ya bisa jadi di desa nanti itu akan seperti itu gitu. Bahkan sekarang sudah seperti itu di desa. Jadi kalau kita melihat apa sih perbedaan Padalungan dengan budaya aslinya, kalau saya pribadi ya hampir tidak bisa merasakan apa perbedaannya itu. Bagi saya sama, karena orang Jawa pun selamatan sudah kan itu kan ya. Ngasih orang ya ngasih orang. Tapi saya tidak pernah mendengar, mungkin begini pernah mendengar ya, kalau orang Jawa asli itu ya, kalau selamatan terus ada ater-ater itu. Selamatan antara tidak juga. Budaya di sini, di desa, biasanya kalau ater-ater itu mengharapkan kembalian. Oh, kalau di sini ya? Kalau kita nggak kembalikan, itu sebagai bahan prasarana budaya masih ada ya. Nah. Akhirnya memaksakan diri kan. Akhirnya ya, ini merupakan budaya atau masalah sosial? Monggo Pak Eko. tiga mapel itu fisik, sejarah, sosio, bio. Jadi kan ngasih mengharapkan sesuatu, ya akhirnya memaksakan, dan ini menjadi budaya, beban dan menjadi budaya. Gimana Pak Eko? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, di rumah saya memang ada seperti itu. Jadi kalau orang ater-ater, misal saya ater-ater ke rumahnya Pak Ari, saya itu sebagai yang pertama ater-ater itu bukan mau minta tapi mengharap kembali. Nah, itu Pak sebenarnya tujuannya itu untuk menjalin silaturahmi. Jadi tujuannya kan saya datang ke rumahnya Pak Ari. Nanti Pak Ari kalau ater-ater lagi, saya mengharap kebahagiaan dari Pak Ari. Pak Ari ke rumah itu tujuannya itu bukan mengarah barangnya, orang yang datang ke rumah. Jadi yang merasa itu saya sebagai tuan rumah yang didatangi Pak Ari itu mempunyai tretan gitu, saudara. Berarti Pak Ari ke saya ini masih dianggap saudara, saya ke Pak Ari masih saudara. Intinya itu sebenarnya Pak. Kalau di dalam masyarakat, Padalungan, terutama di daerah saya, itu tujuannya menjalin silaturahmi dan supaya silaturahmi tidak, kadang ada saudara masih 4 buku, 3 buku, itu kalau sudah setiap hari raya itu tidak datang atau tidak teratur, itu sudah putus biasanya silaturahmi, nggak datang udah. Padahal di jalan tuh ketemu, tapi gara-gara nggak datang pas bulan puasa atau mau lebaran, di jalan pun itu tidak nyapa. Ada yang kayak gitu sih mas saya. Ya, jadi itu pandangan sosiologi. Jadi kita perspektif sejarah nih sekarang. Awalnya teratur itu tidak ada kaitannya sama harus mengembalikan, harus memaksakan. Awalnya tidak seperti itu. Awalnya adalah wujud syukur atas apa yang diterima sama seseorang sehingga dia harus memberikan sedikit dari hartanya. Awalnya seperti itu, budaya teratur itu muncul. Nah, kenapa sekarang di masyarakat kita itu muncul harus mengembalikan dan memaksakan? Apakah itu merupakan kebudayaan atau menjadi masalah sosial gitu kan ya? Gimana Pak Eko? Apakah itu menjadi budaya apa menjadi masalah sosial menurut Pak Eko? Kita tadi Pak Ari bilang kalau dari sudut pandang sejarah itu dari segi tapi kalau dalam sosiologi berarti sosial. Masalah sosial ya. Iya, tergantung sudut pandangnya. Tapi kalau masalahnya yang pernyataan saya dari awal semua, yang kan saya dari Satria, tinggal di Satria, lahir di Satria. Tapi di Satria itu udah budaya yang teratur. Udah ada. Tapi di sana kebanyakan Maduranya Pak, kok bisa? Nah,
Madura Kawi maksudnya. Nah itu bisa jadi kajian sejarah dan sosiologi. Iya, Kenapa kok bisa ya? ke sana budaya itu? Gini, Maduranya kita ya, yang sama-sama Madura ini ya. Maduranya kita yang swasta ini, ada acara 40 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. 1000 hari. Di rumahmu ada nggak? Wih, Apa itu? acara orang meninggal, Meninggal ada. 7 hari, 40 hari. Nanti terus itu. Acara 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada. Acara rokatan ada nggak? Kapan? Tempat sabu kan banyak sabu. Ada. Di Sabah ada. Sabah. Nggak ada. Nah ini perlu dikaji nih. Sebagai pengamat sosial Pak Eko, kita harus ke rumahnya Wawan ya. Di sana kalau mau panen ya udah panen. Oh iya. Ada yang Iya. selamat bagi Berarti di sana itu sudah Maron ya? Marun, Mbak. Maron. Nah, kalau kita bicara tentang sejarahnya ya, Satrian itu kan Maron ya. Iya. Maron itu dulu adalah wilayah administratif atau perkantorannya orang-orang Belanda di sana yang ada di Probolinggo. Orang Belanda, Pak. Di sana kan Maron, Krucil, sampai ke lereng Algopuro itu adalah tempat-tempat yang disukai orang-orang Belanda yang ada di Probolinggo. Kalau kalian belum membaca bukunya ini dah, Burmi Heritage ya. Kalau kalian ikut buka Instagram, coba ikuti Burmi Heritage. Ya. Kamu akan tahu bahwasanya daerah Maron, daerah Tiris, Krucil itu adalah tempatnya, kantornya orang-orang Belanda ngurusin perkebunan yang ada di Probolinggo ini. Nah, mungkin ya, ini masih mungkin ya, ini perlu dikaji lagi, mungkin. Karena ada orang-orang Belanda yang cukup lama di sana. Pergeseran kebudayaan itu bisa terjadi. Modernnya orang Maron, ya, itu lebih dulu daripada orang-orang daerah sini. Mungkin ya, ini perlu dikaji lagi. itu kan menurut sejarah. Mungkin menurut sosial gimana Pak? Kalau itu ya, kalau dalam sosiologi itu menurut saya pribadi, menurut saya tentang sosiologi itu tergantung pemetaan dari tempatnya saja, Mas. Soalnya apa, Pak? Mas, di rumah saya itu malah lebih bukan agak ya, Pak ya. Budayanya itu masih melekat, Pak. Mungkin Maron, di sana ada budaya apa namanya? Lokal. Rokat nggak ada. Ada katanya ya. Di rumah saya Mas malah tambah lagi satu. Rokat itu biasanya dilakukan sebelum atau menjelang panen. Atau setelah panen bisa Pak. Di rumah saya malah ada lagi. Kalau mau panen itu selamatan cuma nasi, telur, itu di petak sawah paling pojok. Ya, Ada yang kayak gitu. di rumah saya juga seperti itu. Ada. Rumah saya tambah, kalau padi mau terbit itu diselamatkan lagi. Iya. Mau panen diselamatkan. Iya. Apa mau terbit? Padi mau terbit, Pak, Mau berisi itu Pak Ya, padinya. itu selamatan rokat sabunya di situ. Beda-beda ya. Ada yang kaki-kakinya ayam itu, Kakinya ayam itu. kepala yang diceletaki. Yang digali terus Iya, tangannya. itu. Jadi di setiap daerah mungkin berbeda-beda ya. Mungkin dari sejarahnya mungkin gara-gara ada orang luar mungkin Pak kayak kolonial Belanda tuh noni-noni di sana dan akhirnya menghilangkan budaya asli di sana. Makanya masyarakat sana ikut terpengaruh lingkungan oleh noni-noni tersebut. Atau bisa jadi Pak Eko ini masalah profesi lah. Mayoritas masyarakat apa mana? Satrian kan bukan pertanian mungkin ya, bukan agraris ya. Apa ya? Perkebunan. Tebu. Perkebunan dulunya itu. Bisa jadi. Ya di daerah Satrian, Grongan itu tebu. Tebu. Masyarakat perkebunan itu kan masyarakat industrial tuh ya. Nah, masyarakat industrial kan masyarakat yang notabene tidak apa ya namanya, gejala-gejala sosialnya itu paling terasa itu mungkin antara atasan yang proletar sama
Ya, kayak gitu kan ya. Kalau untuk acara-acara selamatan apa itu mungkin lebih sedikit kalau masyarakat industrial itu. Seperti di Eropa lah kasarannya ya. Industri industri apa tidak sampai terjadi acara selamatan kayak gitu kan. Acara-acara kayak budaya apa hampir tidak ada kan. Ya enggak? Budaya yang kental sekali di masyarakat Satrian apa? Ternak sapi, Paling jagel. tayupan. Ludruk. Itu apa? Yang pas ada acara Maulid Nabi itu pas malam-malamnya kayak yang ya kayak karnaval salon gitu. Itu paling sering. Yang gitu Pak. Nah, dari situ kan sudah kelihatan ya. Jadi dari pola masyarakatnya mungkin ya berbeda dengan masyarakat kita yang ada di sini yang notabene agraris sama maritim gitu ya. Jadi cara mereka menanggapi sebuah kebudayaan itu sudah berbeda. Itu mungkin ya. Ini gimana ini? Ini juga Pak. Oke lah kalau Lanjut lagi. anunya Belanda di sana. Tapi banyak orang yang berpindah ke Satria. Itu banyak kan orang Madura asli katanya mbak saya. Nah itu kenapa kok udah menjalani tradisi diam sendiri? Oke. Katanya orang Pendalungan itu terkenal lebih toleran. Perlu kalian ketahui juga apa yang menjadi faktor migrasinya orang Madura ke daerah Tapal Kuda. Selain untuk menyiarkan agama, untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan sebuah kebudayaan, yang paling utama sebenarnya itu yang tidak pernah kita bahas ya di kajian-kajian sosial mungkin di sekolah ini. Tujuan utama masyarakat Madura datang ke Pulau Jawa atau Pedalungan ya, di daerah Pedalungan ini untuk mencari untuk apa ya? Ekonomi itu apa namanya ya? Penghidupan. Kenapa? Karena di tanah Madura itu kan tanahnya gersang kan. Iya, jadi buruh, jadi kuli. Pada era Majapahit aja ya, yang didatangkan untuk membabat tanah alas Majapahit itu orang-orang Madura. Karena terkenal dari semangatnya yang daya tempurnya yang sangat luar biasa orang Madura. Jadi orang-orang Madura di dalam sejarah berkembangnya kerajaan Majapahit itu sangat berjasa sekali itu ya. Yang membabat alas Majapahit yang sampai menemukan buah maja rasanya pahit itu orang Madura. Begitu. Jadi ada faktor utama yang tidak pernah kita singgung ya, faktor ekonomi datangnya ke wilayah Tapal Kuda. Nah mungkin yang datang ke daerahnya Wawan itu adalah masyarakat Madura yang hanya orientasinya adalah mencari peruntungan, cari uang kan gitu kan, sehingga tidak mengembangkan kebudayaan. Begitu. Unik ya masyarakat kita ya. Ya, udah. Mungkin cukup sekian diskusi pada pertemuan kali ini. Setelah diskusi tadi dilaksanakan, apa yang kalian dapatkan nih? Wow. Cuman gini-gini doang. Pertanyaannya. Apa yang didapatkan tepuk tangan? Ya itu lah. Katakan lagi. Ya tepuk tangan lagi dah. Apa yang didapatkan? Ya, yang saya dapatkan setelah mengikuti acara race hari ini, yang pertama tadi saya baru tahu kalau tadi itu budaya teater itu merupakan sebuah budaya yang memang asli dari Mandalungannya kita, kan sebagai Madura swasta. Terus yang kedua, orang Madura ini datang ke Jawa itu untuk mencari penghidupan. Karena di daerah asalnya itu tanah di sana
identity. Terus di samping itu sumbangsi dari orang Madura yang nantinya akan bertempat tinggal di daerah Jawa Timur ini cukup penting dalam sejarahnya kita karena orang Madura lah yang menamakan kerajaan yang memerintah di hutan tarik itu adalah kerajaan Majapahit ya Pak. Tuh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu apa yang saya sampaikan dari teman-teman. Katanya. Mari kita Mari berdoa. kita batalkan dulu puasa kita. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala dika.